Dina Diusman dari kelas F Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang geostrategi di bidang sosial dan budaya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana, dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Tujuan geostrategi Indonesia. Berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Yang kedua yaitu menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, dan terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan yang terakhir yaitu tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Sifat-sifat geostrategi Indonesia. Bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua yaitu bersifat developmental, pengembangan, yaitu pengembangan potensial kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat. Pengertian budaya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa di dalam kehidupan ini mempunyai kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jika dicermati dengan seksama, perbedaan itu terjadi karena manusia dikaruniai kemampuan jiwa, yaitu akal, rasa, kehendak, serta keyakinan. Dengan kemampuan jiwanya, kehidupan manusia mampu menghasilkan serentetan produk yang disebut kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, produk kebudayaan dibedakan atas 3 macam, yaitu 1. Sistem nilai, yaitu gagasan-gagasan atau sistem pemikiran yang bersifat abstrak yang hanya mampu dipahami, dimengerti, dan dipikirkan. Yang kedua, benda-benda budaya, yaitu suatu karya kebudayaan manusia berupa prasasti, candi, lembaran sejarah, pusaka, rumah, kerajinan, benda seni, dan lain sebagainya. Suatu sistem interaksi antar manusia dalam kehidupan bersama atau sering diistilahkan dengan kehidupan sosial. Manusia berinteraksi antara satu dengan yang lainnya
untuk memenuhi kebutuhannya, ekspresi, kerjasama, atau untuk memenuhi hasrat emosi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini diistilahkan dengan sistem sosial. Melalui budayanya itulah manusia berkarya, sehingga manusia menjadi makhluk yang berbudaya, terhormat, dan beradab. Melalui kebudayaan, kehidupan manusia menjadi serasi, selaras, serta mempunyai dinamika yang normatif menuju taraf kehidupan yang lebih tinggi. Dinamika kehidupan manusia terus dinamis dan berkembang melalui sistem nilai dan norma-norma. Dengan demikian, individu sebagai anggota masyarakat dalam berbuat itu mengembangkan kepribadiannya ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Kondisi budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan subetnis yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri. Kebudayaan dari suku-suku bangsa yang mendiami daerah-daerah ini disebut kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan daerah ini adalah sebagai suatu sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku, dan gaya hidup, merupakan identitas dan kebanggaan dari suatu bangsa yang bersangkutan. Dalam kebudayaan daerah, ada nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing yang sering dikenal dengan istilah local genius, yang merupakan pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Untuk kelangsungan menjamin hidup bermasyarakat, ada 4 unsur penting. Yang pertama, struktur sosial, artinya fungsi utama dari hidup berkelompok dimaksudkan agar mudah dalam menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan hidup atau sandang, pangan, papan, dan keamanan. Yang kedua, ada pengawasan sosial, yaitu merupakan prosedur yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota masyarakat dalam berinteraksi antar satu sama lainnya, agar tidak terjadi konflik atau hal penggunaan pengetahuan, moral, hukum, kepercayaan. Yang ketiga, ada media sosial, yaitu landasan material untuk melakukan kegiatan seperti alat transportasi, dan landasan spiritual untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa dan isyarat untuk memudahkan membangun relasi dengan baik. Yang ketiga yaitu standar sosial, yaitu realita kehidupan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bermanfaat sebagai pemberi inspirasi dan pedoman untuk mencapai tujuan hidup yang diyakini oleh kelompok masyarakat. Pengertian sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu.
Adapun hakikat budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Dengan demikian, kebudayaan merupakan seluruh cara hidup suatu masyarakat yang manifestasinya dalam tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari dari berbagai sumber. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Kekuatan geostrategi dalam konteks sosial budaya. Dalam konteks menangkal ancaman baik dari luar dan dalam, karena sifat silang Indonesia dari berbagai aspek geostrategis maupun aspek lain, Indonesia mempunyai dua alternatif, yakni hanya berupa objek daripada lalu lintas kekuatan dan pengaruh luar, atau menjadi subjek yang turut aktif mengatur lalu lintas kekuatan-kekuatan pengaruh luar tersebut untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sejauh ini, terutama terkait kesatuan resmi, wilayah Indonesia secara umum masih tetap tegak berdiri meskipun pada wilayah-wilayah penciptaan kemerataan ekonomi, ancaman korupsi, kesatuan budaya, politik, dan pertahanan keamanan masih harus perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Hal itu tentu tak lepas dari keuletan dan ketangguhan bangsa Indonesia sendiri dalam mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi ancaman dan tantangan-tantangan internalnya sendiri. Oleh karena itu, strategi untuk mengelola dan mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang ada, yakni berupa keuletan dan ketahanan berdasar pertimbangan geostrategis dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang menerpa Indonesia. Inilah yang secara umum disebut ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini sangat diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah Indonesia. Pandangan geostrategi Indonesia inilah yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Konsep dasar geostrategi Indonesia atau ketahanan nasional. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep geostrategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategi Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Kelemahan geostrategi dalam konteks budaya, konteks sosial budaya, diantaranya yaitu 1.
Karena mudahnya pengaruh luar masuk, masyarakat Indonesia menjadi mudah terpengaruh oleh budaya asing baik dalam kehidupan sosialnya maupun kebudayaannya. Dalam segi budaya adalah seperti lagu, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B dibandingkan lagu daerah yang ada di Indonesia seperti keroncong atau campur sari. Tidak hanya pada lagu, budaya yang lain juga mulai meluntur seperti tari-tarian, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Masyarakat lebih menyukai tarian dari negara lain dibandingkan negara Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia, terutama anak muda, lebih mengenal tarian yang ada di luar negeri karena daya tarik budaya di luar Indonesia lebih kuat. Contohnya seperti budaya Korea yang sering dikenal juga dengan istilah Korean Wave, yaitu karena budaya yang ada di Korea mulai dari lagu, tarian, pakaian tradisional, bahasa, film, drama, makanan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya Korea. Bukan hanya budaya Korea yang berkembang pesat masuk ke Indonesia, tapi juga ada budaya Jepang, budaya Barat, dan budaya lainnya. Budaya asing tersebut sangat cepat berkembang di Indonesia, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini. Sehingga ini akan memperlemah budaya yang ada di Indonesia, sehingga lambat laun akan hilang tergantikan dengan budaya asing. Kedua, yaitu tercampurnya budaya asing dapat mempengaruhi perbedaan sosial di masyarakat yang menyebabkan berbagai dampak kehidupan di masyarakat. Salah satunya dampak negatif, diantaranya disorganisasi sosial, yaitu melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan sosial. Misalnya, masyarakat menjadi lebih bersikap individualis. Yang kedua, yaitu culture shock atau goncangan budaya. Itu artinya kondisi ketika masyarakat belum siap menerima adanya perubahan. Hal ini disebabkan perbedaan unsur-unsur budaya asing dengan unsur budaya lokal. Yang ketiga yaitu cultural lag, artinya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Keempat yaitu kenakalan remaja menjadi meningkat. Yang kelima, eksistensi adat istiadat menjadi berkurang. Itu perubahan gaya hidup. Contoh dari perubahan gaya hidup sebagai dampak negatif globalisasi adalah sifat banyak anggota masyarakat yang semakin individualistis. Jumlah dampak negatif globalisasi berupa perubahan gaya hidup adalah sebagai berikut. Individualistis atau sikap mementingkan diri sendiri, yaitu 1. Atau sikap melakukan sesuatu demi keuntungannya saja. Yang kedua itu materialistis atau sikap mengukur segala sesuatu dengan materi. Yang ketiga itu ada hedonis atau sikap bergaya hidup mewah, boros, dan bersenang-senang. Yang keempat itu ada konsumtif, artinya tindakan konsumsi yang sudah melebihi batas. Dan yang terakhir ada sekuler, artinya sikap yang lebih mementingkan kebudayaan duniawi daripada